Ciluk ba. Halo kakak abang guru sekolah minggu, kita berjumpa lagi dalam persiapan mengajar sekolah minggu. Ciluk ba. Oke kakak abang, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari kisahnya siapa ya? Kita belajar dari kisah pelayanan Paulus. Tema kita minggu ini yakni banyak anggota tetapi satu tubuh. Satu tubuh apa? Tubuh Kristus. Nah, seperti apa ceritanya? Kita akan belajar dari kisah pelayanannya Paulus di jemaat yang dilayaninya, yakni jemaat Korintus. Nah, firman Tuhannya diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Nanti kakak abang baca sendiri di rumah atau dimanapun kakak abang berada. Saya akan membacakan ayat 12 dan ayat ke-27-nya aja, oke? Begini firman Tuhan, banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah kakak abang, kita sudah mendengar bagaimana firman Tuhan hari ini tentang satu tubuh dalam Kristus. Kenapa sih Paulus ada perkara yang seperti ini gitu kan? Kenapa sih Paulus sempat menyampaikan hal ini kepada jemaat di Korintus? Kalau lihat dari latar belakang ceritanya, kalau kita baca di atas, ini terjadi karena pada saat itu jemaat di Korintus ini ceritanya kan udah menjadi jemaat Kristen. Mereka sudah menjadi orang Kristen yang taat dan mau mendengar pemimpinnya. Pemimpin pada waktu itu ada siapa aja? Ada Paulus, juga ada Apolos. Nah, karena mereka sudah mulai semangat nih ya. Sudah mulai banyak. Sudah mulailah ada pertengkaran atau perselisihan. Biasalah ya kalau namanya orang banyak, pasti banyak isi kepalanya, banyak kemauan, banyak pendapat. Nah, itu juga yang dialami jemaat Korintus pada waktu itu. Mereka mulai bergaduh mengenai apa? Pertama, mengenai pemimpin mana yang lebih oke, pemimpin mana yang lebih pantas, ya kan? Paulus kah atau Apolos kah? Dibilang Paulus tuh lebih oke karena dia itu bisa nulis, dia itu bisa ini. Yang lain bilang, aku rasa Apolos lebih keren karena Apolos itu dia yang pertama-tama mau nanam jemaat ini gitu kan, pertama-tama membangun gitu. Disitulah muncul perselisihan yang membuat mereka akhirnya tidak nyaman. Meskipun mereka adalah orang Kristen, tapi mereka menjadi hubungan mereka tidak baik. Akhirnya apa ya? Ke gereja juga tidak enak, mau beribadah tidak enak, jumpa sama teman berselisih pasti nggak enak kan? Padahal sama-sama orang Kristen, padahal sama-sama penyembah Tuhan, penyembah Yesus maksudnya. Karena mereka juga itu berada pada tataran ini boleh atau tidak dilakukan, itu boleh atau tidak dilakukan. Sebagai orang Kristen pada waktu itu kan pasti mereka hidup dalam peraturan-peraturan ya, namanya orang Yahudi, banyak peraturan. Ini boleh atau tidak, ini boleh atau tidak. Yang satu bilang boleh, yang satu bilang tidak, yang satu bilang boleh, yang satu bilang tidak gitu. Sehingga ini menimbulkan ketidakenakan di antara mereka, padahal mereka itu sesama orang Kristen, sama-sama menyembah Yesus. Perselisihan itu menjadikan mereka nggak lepas lagi, namanya sudah berantem ya, pasti nggak nyaman lagi lah melakukan sesuatu hal itu bersama. Dan perumpamaan yang disampaikan Paulus untuk mengurai perselisihan ini disampaikan dengan sangat baik ya. Apa tadi dia bilang? Paulus bilang, kamu semua adalah tubuh Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Nah, kakak abang nanti bisa dibuatkan seperti ini anggota tubuh manusia, kemudian digunting dan dijelaskan kepada adik-adik satu tubuh itu seperti apa sih ya. Pertama kita sampaikan kepada adik-adik, coba lihat dulu, coba kita perhatikan bentuk-bentuk dari tubuh ini. Ada apa aja di dalam tubuh kamu? Disuruh pegang kepalanya, bentuknya apa? Bentuknya bulat
ya kan? Kepala kita bulat. Kemudian tangan kita berbentuk apa? Kalau di sini digambarkan bentuk persegi panjang. Kalau bagian perut ini lebih berbentuk persegi. Nah, kemudian kaki, kuku. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Pertama, tubuh ini bentuknya berbeda-beda, ya. Tubuh itu bentuknya berbeda-beda. Jadi tubuh Kristus pun bentuknya berbeda-beda. Jadi kita pun bentuknya berbeda-beda. Yang kedua, coba lihat. Kepala selalu di mana letaknya? Kepala letaknya selalu di atas. Setelah kepala baru leher. Setelah leher baru tangan. Kemudian perut, kemudian kaki. Pernah nggak kalian lihat tiba-tiba kaki itu berubah jadi di dekat leher? Enggak ya? Atau tangan tiba-tiba berubah jadi kaki? Enggak. Tapi pernah nggak anggota tubuh, misalnya kepala ini paling tinggi. Kepala bilang sama seluruh anggota tubuhnya, aku nih yang paling hebat karena aku paling atas, karena aku memikirkan semua yang harus kita lakukan. Jadi aku yang paling penting. Kalian nggak terlalu penting, aku yang paling penting. Aku kok yang nyuruh tangan untuk mengambil makanan, aku kok yang nyuruh kaki untuk berjalan. Enggak bisa seperti itu. Meskipun dia letaknya paling atas, kaki paling bawah, dia sama-sama mulia, sama-sama berguna, sama-sama penting. Bukan karena tempatnya dia menjadi penting, tapi karena fungsi yang dia hadirkan, fungsi yang dia berikan, manfaat yang dia berikan pada anggota tubuh Kristus. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Demikian juga kita anggota tubuh Kristus. Meskipun mungkin ada yang di depan, ada duduknya yang di belakang, ada juga yang terlihat di pentas ataupun di belakang panggung, ataupun yang hanya menjadi pendengar, semua adalah bagian penting. Semua itu berguna kalau dia melakukan fungsinya masing-masing, tugasnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Itu yang disampaikan Paulus. Coba lihat, kalau tiba-tiba anggota tubuh lain bilang, aduh tangan gak penting, satu aja tangan udah cukup. Misalnya, coba bayangkan adik-adik bilang, coba bayangkan satu tangan. Memang ada sih manusia bisa hidup tanpa tangan gitu. Dia perlu bantuan orang lain, dia perlu bantuan alat lain, ya kan? Tapi kalau ada tangan pasti akan lebih mudah. Coba kalau bilang kepala tadi bilang, kaki kamu gak penting, gak terlalu penting. Kemudian kaki menjadi sedih, dia ngambek, dia gak mau ada lagi dalam tubuh. Bisa gak? Gak bisa. Anggota tubuh akan merasa kesulitan. Oleh karena itu, semua anggota tubuh ini adalah penting. Jadi jangan bertengkar, jangan merasa aku lebih penting, pendapatku lebih oke, pendapatku harus didengarkan. Kita harus sama-sama mendengar, sama-sama memperhatikan. Jadi satu anggota tubuh itu, kalau misalnya nih kita nih adik-adik, kalau kepalanya sakit, tangannya ikutan sakit nggak? Iya, tangannya juga merasa sakit, ikutan merasa sakit. Misalnya nih kuku nih, gunting kuku, kruk, sikit aja di sini sakit. Semua anggota tubuh merasa sakit nggak? Iya, semua tubuh jadi nggak enak. Misalnya ada sakit gigi, giginya ada lubangnya. Semua anggota tubuh kan jadi nggak enak, jadi malas bawaannya, nggak mau makan, lemes. Itu tandanya apa? Berarti kalau satu anggota tubuh sakit, semua merasa sakit. Kalau satu tubuh menderita, semua tubuh menjadi menderita. Tapi kalau satu tubuh merasa senang, semua anggota tubuh juga merasa senang. Itulah yang dijelaskan Paulus mengenai satu anggota tubuh Kristus kepada jemaat di Korintus. Jadi bilangnya, nggak ada yang lebih penting, baik aku, baik Apolos maupun pada waktu itu Paulus, semuanya menjadi satu anggota tubuh. Ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang memberikan. Tapi yang penting apa? Tuhan memberi pertumbuhan. Demikian juga dengan anggota tubuh Kristus ini. Semuanya penting, semuanya berguna, semuanya baik, semuanya pada fungsinya. Yang terpenting itu apa? Kristusnya. Ketika Kristus menjadi bagian dalam diri kita, ketika kita menjadi anggota tubuh Kristus, itu yang menjadi keutamaan. Bukan kitanya menjadi yang utama, tapi Kristusnya yang menjadi utama. Oke, kakak abang, kira-kira itu bahan persiapan kita yang bisa kami sampaikan pada hari
Oke Kak Abang, itu dia sharing firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk kita mengajar di minggu ini beserta metodenya tadi ini manusia orang-orang dari kertas. Semoga bisa membantu, dan jikalau ada tambahan atau sharing-sharing dari Kakak Abang, masukan-masukan boleh dimasukkan di kolom komentar. Selamat persiapan, selamat melayani untuk minggu ini Kakak Abang semuanya. Jangan lupa berdoa dan berserah kepada Tuhan, Sang Pemilik pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye.